Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus, Tuhan Juru Selamat yang telah bangkit bagi kami, hari ini kami kembali membaca kitab suci, dan kami mohon agar Tuhan memberikan kepada kami selalu pengertian dan hikmat agar kami dapat menerapkan firman itu dalam hidup kami. Kami terus berada dalam suasana persekutuan keluarga kami masing-masing, dan biarlah kami semua juga dituntun oleh firman itu sehingga kami beroleh sukacita di tengah kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat 17 yang menyatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Yesus. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pekerja, seorang pelayan, atau hamba
dalam dunia ini memerlukan kriteria yang jelas. Setiap orang yang ingin bekerja di instansi tertentu harus orang yang memiliki sumber daya insani atau sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Setelah itu, ia harus diuji apakah diterima atau tidak diterima. Kalau ia tidak diterima, ia harus berjuang terus. Tetapi jika diterima, ia akan bekerja menurut visi dan misi instansi tersebut. Tujuan akhir bekerja untuk memberi manfaat bagi instansi tersebut, dan tentu akan bermanfaat juga bagi pekerja, pelayan, atau hamba itu. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan rohani juga sama. Apabila orang yang mau melayani atau mengabdi sebagai seorang pekerja, pelayan, atau hamba, tentu memiliki juga kriteria, tetapi kriterianya ditetapkan oleh Tuhan. Dalam gereja, misalnya sesuai kesaksian Alkitab, umumnya harus orang yang disiplin, orang yang taat, setia, rajin, baik hati, dan siap berkorban. Sebab tantangannya besar dalam pelayanan itu. Dalam kitab Perjanjian Lama, ketika para nabi dipanggil, mereka selalu menyampaikan alasan. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena memahami keterbatasan diri ketika hendak melakukan pekerjaan bagi Tuhan Allah. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Sebab itu kriterianya juga sangat jelas. Proses panggilan ini dialami oleh Musa dan dicatat dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai pasal 4 ayat 17. Dalam bagian ini percakapan Tuhan Allah dengan Musa untuk tujuan memimpin umatnya menuju tanah perjanjian dan melanjutkan rencana Tuhan yang disampaikan kepada leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dapat saudara baca dalam Keluaran 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Tuhan memilih Musa untuk melanjutkan karyanya bagi penyelamatan umat Israel. Setelah peristiwa Paskah, mereka mulai berjalan melewati padang gurun menuju tanah perjanjian itu. Untuk tugas mulia, Musa dipandang layak oleh Tuhan Allah. Ia sanggup menuntun bangsa itu. Tentu kriterianya jelas. Sebagai seorang pengembala kambing domba, pasti dia memiliki latar belakang dengan sikap sebagai seorang yang bisa menuntun, bisa mengarahkan, bisa menghimpun, membimbing, bahkan memberi makan dan minum, dan merawat kambing domba itu. Tuhan Maha tahu siapa Musa sebenarnya. Konsentrasi pada bagian Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 justru merupakan ungkapan ketidakberdayaan Musa di hadapan Tuhan. Alasan pertama, Musa berkata kepada Tuhan,
"Ah Tuhan, aku tidak pandai bicara. Aku berat mulut dan berat lidah." Ayat 10. Wajar, saudara, kalau hanya sebagai gembala kambing domba mau dipercaya memimpin umat yang besar itu, ada rasa tidak mampu, tidak paham. Bahkan dalam keseharian Musa dengan umat, pasti dia sudah mengenal karakter, sifat atau watak mereka yang suka bertengkar, suka melawan, dan cukup terkenal keras hati dan keras kepala. Itu kata firman Allah. Atas dasar itu Tuhan meyakinkan Musa. Tuhan memberi kekuatan, memperlengkapi dengan ucapan-ucapan penguatan. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12. Lalu Tuhan berkata, "Pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Pada ayat 13. Tetapi saudaraku, Musa masih membantah Tuhan karena rasa keterbatasan dan ketidakberdayaannya. Ia menyampaikan alasan yang kedua. Tapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Ayat 13. Saat itulah Tuhan murka kepada Musa. Artinya Tuhan sangat marah dengan pernyataan Musa. Tetapi rencana Tuhan tidak serta-merta berhenti. Tuhan yang penuh kasih itu memberi jalan keluar atas pernyataan Musa dengan menunjuk sumber daya penopang, yaitu Harun yang pandai berbicara, agar mereka saling menopang dan menuntun umat Tuhan berjalan bersama dan melaksanakan, menjalankan rencana Tuhan menuju tanah perjanjian. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, percakapan Tuhan dan Musa memberi pembelajaran bagi kita bahwa satu, manusia atau umat Tuhan sesungguhnya makhluk yang terbatas ketika melakukan berbagai tanggung jawab, baik sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai hamba, dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita, entah itu di rumah kita, di tempat pekerjaan atau pengabdian kita, di dalam kehidupan bersama masyarakat. Kita mengalami berbagai keterbatasan. Kedua, pernyataan Musa mau memberi gambaran bagi kita bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan. Tidak boleh menganggap diri kita hebat, kuat, apalagi berjasa. Pada saat itu kita membutuhkan orang lain. Saat Musa mengeluh, Tuhan berkata, "Musa, kakakmu, dia pandai berbicara,
kamu akan dipersiapkan secara bersama-sama untuk menuntun bangsa itu. Dan ketiga, ketidakberdayaan mendorong kita semua untuk hidup dalam penyerahan diri pada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Yang keempat, kerendahan hati merupakan sifat hidup yang baik dari umat Tuhan. Ingat kembali peristiwa kematian Yesus. Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu ia bangkit. Ia sudah bangkit. Supaya kita menyadari keangkuhan kita, ketidakberdayaan kita, lalu mau hidup dalam kerendahan hati. Kita semua terpanggil untuk meneruskan rencana Tuhan, yaitu karya Tuhan dalam pelayanan kita secara bersama-sama. Karya Tuhan yang mendatangkan dan memberikan kepada kita keselamatan untuk saat ini dan untuk masa depan kita bersama dengan Tuhan menuju perjanjian yang kekal di dalam Dia. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan cara hidup beriman seperti ini, maka Tuhan pasti menyertai kita. Ia memberi kekuatan, Ia memperlengkapi kita, memberi pertolongan dan keberanian kepada kita. Asal kita membuka diri, kita berserah diri kepada Allah. Kita melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati, menghadapi seluruh tanggung jawab dan pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita sanggup menghadapi persoalan hidup kita sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri. Lakukanlah firman Allah yang telah kamu dengar dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.